يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب معانينا الصدق والسر يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ajwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan keimanan kita, keislaman kita dan ketakwaan kita ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam adalah sama-sama senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Jwa yang berbahagia, turunnya Al-Qur'an itu terbagi dalam dua fase. Fase yang pertama adalah turunnya Al-Qur'an ke langit dunia secara utuh, tidak terpisah-pisah. Itu adalah fase yang pertama. Lalu fase yang kedua adalah turunnya Al-Qur'an dari langit dunia kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh para ulama, meskipun ada pendapat-pendapat yang lain yang bercerita tentang konsep turunnya Al-Qur'an. Namun pendapat inilah pendapat yang paling masyhur dan disepakati oleh para ulama. Jadi fase yang pertama adalah Al-Qur'an ini turun dari Baitul Izzah ke langit dunia secara utuh, tidak terpisah-pisah. Lalu kemudian dari langit dunia tersebut dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat yang sangat mulia, kepada Nabiullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Lamanya adalah kurang lebih selama 23 tahun, yaitu
13 tahun ketika Rasulullah berada di kota suci Mekah, dan 10 tahun ketika Rasulullah ada di kota Madinah. Maka ini adalah sungguh luar biasa peristiwa ini, peristiwa yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab samawi yang lain. Kitab Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan sekaligus secara utuh kepada nabi-nabi yang bersangkutan. Maka kalau Al-Quran ini diturunkan 2 kali, dari Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka ini menjadi pembeda. Pembeda itu bertanda bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir, yang paling mulia, dan sifatnya menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Maka yang kita pegang selama ini, yang kita khatamkan selama bulan Ramadan, kita mempunyai tradisi kebiasaan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal 1 kali, dan lebih banyak lebih baik. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk menghafal, mempelajari, dan membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Ini adalah anugerah yang luar biasa Allah turunkan. Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan benar-benar menjaga Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran ini dengan 2 konsep, dengan 2 cara, yaitu apa? Fis sudur wa fis sutur, di dalam dada manusia dan di dalam tulisan. Maka Al-Quran ini oleh Sayyidina Utsman bin Affan ditulis dan dibukukan sedemikian rupa sebagaimana yang kita nikmati sekarang ini. Perlu diketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu sedikit-sedikit, kurang lebih sekitar 5 ayat. Kapan diturunkan? Menyesuaikan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Nah, lalu setelah diturunkannya Al-Quran, diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat, lalu dipraktekkan. Terus begitu kemudian sahabat mencatat Al-Quran itu di mana? Di pelepah-pelepah kurma dan lain-lain sebagainya. Lalu ketika Rasulullah wafat, maka tampuk kepemimpinan dipegang oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq terjadi banyak pembebasan, terjadi banyak peperangan. Maka para hufaz Al-Quran, penghafal Al-Quran, banyak yang meninggal dunia, banyak yang wafat. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab usul kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan para hufaz Al-Quran, untuk mengumpulkan para mushaf Al-Quran. Kemudian ide itu, usul itu disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dimulailah pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran, pengumpulan para penghafal Al-Quran. Tujuannya adalah suatu saat nanti akan ditulis dan dibukukan menjadi satu mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Proyek itu diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, diteruskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka kita kenal mushaf yang kita pegang adalah mushaf Utsmani. Ini adalah suatu yang luar biasa. Allah menjaga Al-Quran itu dengan ditulis menjadi satu mushaf, namanya mushaf Al-Quran. Kemudian Allah menjaga dengan aspek yang lain, menggunakan aspek yang lain. Apa itu? Fis sudur, di dalam hatinya manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dihafal. Maka banyak para hufad Al-Quran yang itu sungguh luar biasa jasanya dalam rangka menjaga Al-Quran. Jika para hufad itu, penghafal Al-Quran itu khilaf dan salah saat membaca, maka ada mushaf Al-Quran yang akan membetulkan.
Jika ada mushaf Al-Quran yang salah di dalam kepenulisan, maka tentu ada para penghafal-penghafal Al-Quran yang akan membetulkan tulisan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.